Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah amma ba'da. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta maupun jiwanya, itu a'zamu darajatan, tinggi, agung, mulia derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang beruntung, yang orang-orang yang sukses. At-Taubah surah 9 ayat 20. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan kekuatan tangannya, dengan kekuatan posisi kedudukannya, maka sekurang-kurangnya dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbih. Kalaupun tidak, maka sekurang-kurangnya tolak dengan hatinya. Cuma sayangnya wa dzalika adhaful iman. Itu adalah serendah-rendahnya iman. Maka sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzalika syahidina syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, siang hari ini senang sekali bisa ketemu kembali Muwajjah Silaturahim dengan jamaah masjid kita yang tercinta, Baitul Adli Kejaksaan Agung Indonesia ini dalam kondisi sehat walafiat. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada 3 momentum yang sudah kita lewati dan akan kita hadapi. 2 momentum yang sudah terlewat adalah satu, tanggal 22 Oktober tahun 2025 ini adalah Hari Santri Nasional yang ke-10. Karena ya 22 Oktobernya HSN, Hari Santri Nasional yang ke-10 tahun. Karena resmi melalui keputusan presiden, nomornya sama, tanggalnya sama, 22 Oktober itu di 2015, 10 tahun yang lalu. Satu, itu momentum yang pertama. Yang kedua adalah momentumnya Sumpah Pemuda, baru 2 hari kemarin. Sekarang tanggal 1 hari kemarin. Sekarang tanggal 29, kemarin tanggal 28 Oktober 1928 kita mengenang Sumpah Pemuda 2. Yang ketiga, 12 hari ke depan insya Allah kita akan ketemu dengan 10 November Hari Pahlawan. Itu sebab maka tema kita pada kajian singkat zuhur hari ini adalah ini, Pak. Sumpah Pemuda, resolusi jihad, dan Hari Pahlawan. Kita ingin menelisik dari peran kiai dan santri untuk negeri. Konteksnya adalah keagamaan kita, Islam Indonesia. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau lihat tanggalnya memang lebih duluan Hari Santri. Tapi kalau lihat tahunnya, Sumpah Pemuda 1928, Hari Santri itu, resolusi jihad itu adalah 1945. Karenanya maka Sumpah Pemuda duluan, kemudian resolusi jihad dan Hari Pahlawan. Baik Bapak rahimakumullah, ini pelajaran yang kita ingin ambil. Bapak, kita akan mulai dengan fakta sejarah. Ya, kita akan mulai dengan sejarahnya dulu. Oke, ditoel-toel saja. Baik. Kita mulai bagian paling awal. Bagaimana sih peran para kiai, para ulama dan santri sejak awal sebelum proses kemerdekaan? Kita merdeka 1945, jauh sebelum kemerdekaan sudah berdiri 1905, Pak. 40 tahun sebelumnya sudah berdiri namanya Sarekat Dagang Islam. SDI di Surakarta, Solo, penggagasnya Haji Samanhudi. Benar, di situ ada dagangnya. Memang ini bukan semata-mata Islam, tapi ada sisi dagangnya, ada bisnisnya. Tujuannya memang gerakan ekonomi berbasis Islam pribumi, menumbuhkan rasa kemandirian umat melawan monopoli kolonial. Ada kolonial di situ yang dihadapi. Berarti ada nilai-nilai kebangsaan, bukan semata dagang bisnis, tapi ada nilai kebangsaan. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian 1908 Budi Utomo. Nah, kalau Budi Utomo, Dr. Stomo, kita tahu gerakan kebangsaan modern awal. Kalau yang tadi itu Islam basisnya, kalau ini kebangsaan. Berikutnya 1911, 1912 SDI berubah menjadi SI. Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Dagangnya dibuang. Itu ada nilai yang diemban, menyatukan semangat Islam dan nasionalisme. Di situ ada agama, ada nilai-nilai kebangsaan. Ya. Mendidik banyak kader muda, calon pemimpin bangsa melalui SI ini, Syarikat Islam ini. Baik, Alhamdulillah, selanjutnya. Pendek saja, singkat-singkat. Di tahun yang sama 1912 berdirilah Muhammadiyah. Kita tahu pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Ini mendorong modernisasi pendidikan Islam dan pembaruan sosial. Jadi kalau SDI bisnis urusannya, kalau Muhammadiyah orientasinya kepada pendidikan. Itu 1912, sekian puluh tahun sebelum Indonesia hadir, sebelum Indonesia lahir. Berikutnya 1916, 1917. Kongres Syarikat Islam di Bandung dan Surabaya, tokohnya ada Cokro Aminoto, Agus Salim, Abdul Muiz, menegaskan Islam sebagai dasar persatuan rakyat. SI lahir, kemudian banyak dari sini lahir nasionalis-nasionalis berikutnya. Lanjutnya, pendek-pendek saja, sekilas Pak, sejarah ya Pak ya. Nah, 1918 sampai dengan 1922 lahir organisasi pemuda kedaerahan. Di situ ada Jong Java, Jong Sumatera. Bapak lebih tahu bagaimana cara bacanya. Jong atau Yong? Pakai Y. Ya, Yong ya. Jadi Yong Java gitu. Yong Sumatera Bon, Yong Ambon dan Yong Minahasa. Ini wadah awal pertemuan antar pelajar dan santri muda lintas daerah pada generasi 1918 sampai dengan 1922. Selanjutnya 1923 berdiri Yong Islami Tenbon. JIB tulisannya. Ini adalah organisasi pemuda muslim pertama dengan semangat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Ada persaudaraan karena agama, persaudaraan yang kedua diikat juga dengan karena satu bangsa, satu negara. Pendirinya adalah Syamsur Rijal, ada Kasman Singodimedjo, ini yang sangat terkenal, kemudian Muhammad Rum dan Muhammad Nasir. Ini tokoh-tokoh ulamanya, tokoh-tokoh hebatnya, dan dahsyatnya Bapak, kalau saya sengaja tampilkan lahirnya kapan, meninggalnya kapan, usianya saat itu berapa. Luar biasa, usianya masih muda-muda. Muhammad Nasir masih 15 tahun, Muhammad Rum 15 tahun, Singodimedjo masih 19 tahun. Muda-muda, usianya muda-muda sekali. Baik. Selanjutnya, setelah itu kemudian 1924, 1926 gerakan ulama dan santri tradisional membentuk Nahdlatul Ulama NU. Kita tahu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi is'amnya dan Kiai Haji Wahab Hasbullah di antara tokoh-tokohnya. Ini menyatukan ulama santri, menjaga martabat Islam dan keutuhan bangsa. Karena ada nilai-nilai kebangsaannya di sana. Kemudian 1926, 1927 berdiri PNI, Partai Nasional Indonesia. Bung Karno itu lahir setelah NU. Ini Bung Karnonya. Baik, Bung Karno sendiri adalah murid politiknya Cokro Aminoto di SI tadi. Ya Pak, Syarikat Islam. Lanjut 1927, 1928, aktivitas lintas organisasi pemuda semakin intens. Ada AM Sangaji, Amir Syarifuddin, Sanusi Pane gitu. Semua kemudian menguat. Lalu tanggal 28 Oktober 1928 melalui Kongres Pemuda yang kedua lahirlah Sumpah Pemuda. Tokoh-tokohnya ada Joyo Puspito, ada Muhammad Yamin, ada Supratman, Kasman Singodimedjo lagi. Kembali, Kasman Singodimedjo adalah Young Islamic Bond, jadi ya Pak. Baik, jadi Bapak Ibu kelihatan dari sini sejak 1905 umat Islam Indonesia, khususnya kaum muda Islam Indonesia, sudah berkontribusi untuk mempersiapkan lahirnya Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Minimal membangun visi misi jauh ke depan melampaui zamannya. Ini bagian pertama timeline peran santri, ulama dan pemuda muslim menuju Sumpah Pemuda 1928. Bapak Ibu rahimakumullah, dan tokoh-tokoh sepuhnya ada ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan NU, Muhammadiyah, Kiai Wahab Hasbullah, ini pendiri NU yang bikin logo NU. Di bawahnya ada Cokro Aminoto, ini gurunya Bung Karno. Kemudian ada Agus Salim dengan ciri khas jenggotnya. Lalu ke sana Muhammad Nasir. Lalu inilah Kasman Singodimedjo dan ujungnya Muhammad Rum. Yang kita tahu ada meja perundingan Muhammad Rum Royen ya Pak ya. Itu beliau. Ini muslim-muslim, kiai, ulama. Oke, baik. Bapak Ibu, ini bagian yang pertama tentang kesenggol. Oke. Tentang latar belakang Sumpah Pemuda dan bagaimana peran serta umat Islam, para ulama, kiai dan santrinya untuk itu. Nah, yang kedua kemudian resolusi jihad. Resolusi jihad barangkali kita baru tahu 10 tahun yang lalu, ketika kemudian Indonesia mengakui secara formal bahwa umat Islam Indonesia, khususnya para kiai dan para santrinya, punya peran hebat untuk mempertahankan kemerdekaan RI yang baru lahir. Bapak, kita mulai urutannya.
17 Agustus 1945 Indonesia merdeka melalui proklamasi kemerdekaan oleh Bung Karno, Bung Hatta. Tonggak awal berdirinya bangsa Indonesia. 18-19 Agustus, 2 hari kemudian, 1-2 hari kemudian, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di situ kemudian digodok bagaimana membentuk lembaga-lembaga negara, eksekutifnya, ya legislatifnya gitu, mulai di sini. Ada KNPI namanya, Komite Nasional Pusat Indonesia. Itu cikal bakal DPR MPR yang awal. Baik, selanjutnya 18 September, 1 bulan kemudian, sekutu dan nikah datang ke Indonesia. Baru saja Indonesia lahir, 1 bulan kemudian, sekutu datang ke Indonesia. Nih Pak, ya, Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, termasuk kampung saya, Balongan, Indramayu, kena tuh Pak, zaman itu. Lalu 19 September ada insiden Hotel Yamato namanya. Pemuda Surabaya meropak bagian biru bendera Belanda di atas Hotel Yamato, menjadikannya menjadi merah putih. Merah putih biru, birunya dibuang jadi merah putih. Itu simbol perlawanan rakyat terhadap kembalinya penjajahan melalui nikah. Gitu Pak ya. Jadi ini responnya langsung gitu. Kami tidak sudi kembali Belanda menjajah Indonesia gitu ya. Lanjut, awal Oktober mobilisasi santri. Para kiai Jawa dan Madura kemudian memobilisasi santri karena sudah ada permintaan dari Bung Karno untuk menjaga mempertahankan kemerdekaan RI. 21-22 Oktober resolusi jihad lahir. 21-22 Oktober ini para ulama khususnya pimpinan NU dari Al Islam sampai ke bawah jajarannya berkumpul di Surabaya untuk memusyawarahkan bagaimana merespon keinginan Bung Karno untuk mempertahankan kemerdekaan RI dengan cara bagaimana. Lalu keluarlah resolusi jihad. Resolusi jihad ini intinya sekurang-kurangnya 3. Yang pertama adalah bahwa mempertahankan kemerdekaan tanah air Indonesia adalah jihad fi sabilillah. Itu dianggap sebagai berjuang di jalan Allah, sama dengan mempertahankan agama. 1. Yang kedua, karenanya maka yang menjadi korban saat jihad fisabilillah syuhada, orang-orang yang meninggal dunia menjadi syahid. 2. Yang ketiga, orang yang tidak mendukung kemerdekaan berarti pengkhianat, wajib dibunuh. Itu 3 poin. Dari resolusi jihad ini kemudian bergeloralah, terbakarlah semangat juang umat Islam Indonesia, khususnya Jawa dan Madura khususnya begitu, untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Bapak Ibu rahimakumullah, lalu 30 Oktober, 1 minggu kemudian, Brigadir Jenderal Malabi tewas. Di tangan siapa? Tidak ada satupun manusia yang tahu sampai saat ini. Yang pasti dia adalah seorang santri yang bisa membunuh Jenderal Malabi. Bukan TNI, saat itu belum ada ya. Santri yang membunuh Jenderal Malabi ini adalah pimpinan tertingginya pasukan Inggris, Pak. Padahal Inggris adalah pemenang perang nomor 1 PD2, Perang Dunia Kedua, ya kan? Pemenang perang dikalahkan oleh santri. Baik, lalu kemudian meletuslah mereka mengultimatum, Pak ya. Indonesia harus menyerahkan semua harta rampasan perang, terutama senjata dari Jepang, kepada sekutu. Deadline-nya 10 November. Maka meletuslah pertempuran 10 November di Surabaya. Kiai, santri, rakyat Jawa dan Madura khususnya kemudian bergerak bersama-sama, Bapak Ibu, yang tercatat dalam sejarah jumlah korbannya menjadi syuhada 20.000 orang. Gak mungkin orang merelakan jiwa raganya kalau tidak ada nilai-nilai keagamaan di sini. Jadi orang berani berjihad, menyerahkan jiwa raganya karena nilai iman, karena nilai syahid fi sabilillah. Itu Pak. Ini poinnya. Kalau begitu resolusi jihad jangan, sangat mungkin. Kalau tidak ada resolusi jihad, rasanya tidak ada yang pakai takbirnya Bung Tomo. Saudara-saudara. Ya Pak. Jihad fisabilillah itu yang membakar semangat juang, sehingga kemudian meskipun dalam secara teknis kita kalah Pak, tapi sekurang-kurangnya dunia melihat Indonesia bukan apa-apa. Baru merdeka belum 3 bulan Pak, 3 bulan kurang seminggu, Indonesia sudah bisa menunjukkan giginya, kekuatannya di hadapan dunia, mengalahkan pemenang perang dunia kedua, yakni Inggris dan sekutunya. Ini poin yang kedua. Baik, berikutnya poin yang ketiganya adalah Hari Pahlawan. Bapak Ibu rahimakumullah, Hari Pahlawan tidak mungkin ada kalau tidak ada resolusi jihad. Hari Pahlawan 10 November itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada gelora perang dari
para ulama kita, kayak Haji Hasyim Asy'ari dan sebutannya. Bapak Ibu, kalau kita sadar, pengimaman itu bahasa Arabnya mihrab. Mihrab itu dari kata harb. Harb itu artinya apa? Perang. Mihrab itu isim zaman, isim makan, tempat menggelorakan perang. Itu tempatnya. Satu, perang melawan hawa nafsu dan setan secara pribadi. Yang kedua, pada waktunya dulu disinilah ulama menggerakkan orang untuk berjihad fisabilillah. Karenanya namanya disebutnya mihrab. Baik, Bapak Allah, ini hari berikutnya yang ketiganya adalah Hari Pahlawan. Bapak Ibu, Hari Pahlawan ini tokoh-tokohnya saya tampilkan. Hasyim Asy'ari melalui 22 Oktober resolusi jihadnya, Wahid Hasyim putranya, Wahab Hasbullah, Bung Tomo Sutomo, kemudian ada Maijen Sungkono, ada Abdul Wahab. Saya tampilkan semuanya, nanti bisa di-share soft copy-nya, Pak. Waktu kita singkat, sekedar tahu saja. Ini tokoh-tokoh yang berjasa besar terhadap Hari Pahlawan dan punya peranan yang luar biasa untuk tegaknya, bertahannya kemerdekaan RI Indonesia ini. Ada Mayor Sutarto, ada Dulu Arnowo, ada Gubernur Suryo, dan Kiai Abbas Butentet. Nah, ini Kiai Abbas ini adalah panglima perangnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, asalnya dari Cirebon. Pesantrennya masih ada sampai sekarang, pesantren Buntet, Pak. Kalau itu tasbihnya bisa nembak kapal perang jatuh. Luar biasa. Ini beliau nih, catatannya banyak, Pak ya. Saksi hidupnya masih banyak sampai hari ini. Lalu ujungnya Zainul Arifin ini dari Tapanuli Tengah, Barus dan seterusnya. Kalau yang ini Cirebon, Jawa dan Madura. Baik, ujungnya sekarang, kenapa kok bisa begitu? Bagaimana mungkin umat Islam punya semangat juang yang luar biasa itu? Ini backgroundnya, Pak. Islam memang agama yang mengajarkan perjuangan. Islam itu agama pejuang. Banyak sekali ayatnya, saya kutip beberapa saja. Yang pertama, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Orang-orang yang diperangi diizinkan untuk memerangi, untuk mempertahankan diri. Awalnya Bapak, Nabi di Makkah 13 tahun nggak bertindak, nggak mengambil langkah keras untuk melawan. Tidak ada perlawanan. Baru tahun kedua Hijriah, baru kemudian Nabi diberikan izin oleh Allah untuk melawan, karena sudah ditindas sedemikian rupa. Begitu juga kita, bukan represif, tapi kita mempertahankan diri, mempertahankan kemerdekaan. Lalu kemudian ada tahap berikutnya, Allah mengatakan la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Tentu tidak sama orang yang duduk-duduk manis dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Itu penghargaan kepada mujahidin. Dua. Yang berikutnya nanti ujungnya adalah infiru khifafan wa thiqala. Pergilah kalian berperang, baik ringan maupun berat, dalam kondisi ringan maupun sulit gitu ya. Dalam segala kondisi kalian diperintahkan untuk wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah di jalan Allah baik dengan harta maupun jiwa kalian. Bapak Ibu rahimakumullah, ini perintah-perintah Al-Qur'annya. Maka Al-Qur'an mengajari kita semua umat Islam untuk menjadi pejuang. Satu. Berikutnya hadis Nabi SAW. Hadis Nabinya ini sumber ajaran bela negara. Yang keduanya adalah hadis Nabi. An Abi Hurairah qala ja'a rajulun ila Rasulullah SAW. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhla mali. Ya Rasul, bagaimana kalau ada orang ingin merampas harta saya? Kata Nabi, qala fala tu'tihi malak. Jangan kasih. Kalau ada orang mau merampok, jangan berikan. Qala ara'aita in qatalani. Kalau dia membunuhku bagaimana ya Rasul? Qala qatilhu, bunuh. Artinya perangi, jangan diam, gitu ya. Jangan diinjak kakimu terus kaki lu, jangan digampar pipi kanan kasih pipi kiri. Jangan, tapi lawan. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana kalau aku terbunuh? Qala fa anta syahid. Kata Nabi, engkau syahid karena mempertahankan hartamu itu. Itu hadis Nabi SAW. Qala ara'aita in qataltuhu qala huwa finnar. Kalau saya yang berani membunuh dia, bagaimana? Dia masuk neraka. Kalau kita yang terbunuh, kita menjadi syuhada. Ini hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, sahih derajatnya. Yang berikutnya Ibu Dawud juga sahih derajatnya. An Sa'id bin Zaid an Nabi SAW, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang mempertahankan hartanya maka dia syahid. Wa man qutila duna ahlihi au duna damihi au duna dinihi fahuwa syahid. Orang yang mempertahankan ahli itu ada keluarganya atau darahnya atau agamanya, semua syahid.
Nabi juga mengajarkan kita menjadi pejuang. Ujungnya ini. Pesannya adalah setiap muslim adalah pejuang, maka jadilah pejuang. Caranya bagaimana? Bisa beragam sesuai dengan posisi dan kemampuan masing-masing. Di zaman lalu pejuangnya adalah mengangkat pedang, mengangkat parang, mengangkat senjata. Hari ini Bapak perjuangannya adalah ini. Wabil khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ini perjuangan yang luar biasa tanpa henti payah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semua dalam perjuangan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hukum di Indonesia, dan insya Allah akan membawa kebaikan untuk bangsa dan negara tercinta Indonesia. Dan kita semua berjiwa pahlawan, insya Allah mudah-mudahan menjadi pahlawan. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatunun. Pendek waktunya. Kudu ngebut.